Konnichiwa minasan, hajime mashite, watashi wa Wardah desu. Aku mau ngejelasin sedikit tentang Nihon Korabu. Apa sih Nihon Korabu itu? Nihon Korabu itu adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Majalaya. Ekstrakurikuler ini berbasis bahasa Jepang. Tapi di Nihon, selain kita belajar bahasa Jepang, kita juga mengenal kebiasaan dan kebudayaan yang beragam dan unik dari negara Jepang. Di Nihon juga, selain belajar bahasa Jepang, kita mengasah minat dan bakat kita dalam beberapa bidang materi yang biasanya familiar dan terkenal di Jepang. Apa aja sih bidang materi tersebut? Biar kalian tahu, yuk simak penjelasan teman-teman aku yang akan dijabarkan berikut ini. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Mina desu. Minasan, kalian semua pasti sudah tahu kan bahasa Jepang? Bahasa Jepang jarang ditulis menggunakan huruf romaji atau alfabetnya. Bahasa Jepang biasanya ditulis menggunakan huruf khas Jepang, di antaranya huruf hiragana, katakana, dan juga kanji. Minasan, ketika kalian menonton anime, pasti kalian sering mendengar bahwa logat dan lagam bicara orang Jepang itu khas. Nah, di sanalah peran rodoku. Apa itu rodoku? Secara sederhana, rodoku ialah membaca bacaan tulisan yang menggunakan huruf Jepang. Selain itu, rodoku juga bisa digambarkan sebagai cara latihan logat atau lagam orang Jepang dalam berbicara. Sebelum latihan rodoku, kita diharuskan untuk menguasai huruf-huruf Jepang itu tadi, di antaranya hiragana, katakana, dan juga kanji. Minasan, saya akan mencontohkan membaca teks rodoku. Terebi hoso, Nihon de hajimete terebi hoso o shita hi wa 1953 2月1日です。その時、日本にあったテレビは全部で836台だけでした。ほとんど東京とその近くの町の喫茶店やレストランや風呂屋にありました。サラリーマンの1月の給料は3万円ぐらいでしたが、一番安いテレビは25万円でしたから、普通の人のうちにありませんでした。テレビを初めて見た人たちはびっくりして、このテレビは見ることができると言いました。テレビの中に人がいると思った人もたくさんいました。放送は1日に4時間だけでした。ありがとうございます。Konnichiwa minasan, hajimemashite, watashi no namae wa Shalma Amalia desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kana. Kana adalah sebutan untuk aksara silabik Jepang yang terdiri dari katakana, hiragana, dan manjogana. Ketiganya merupakan aksara Tionghoa yang dikenal Jepang sebagai kanji. Asal-usul kana yaitu karinoji atau aksara sementara sebelum disebut menjadi kana. Aksara Tionghoa juga dilafalkan karina atau kana. Variasi yang tidak umum di kana adalah hentaigana. Kata kana itu sendiri berarti aksara sementara atau aksara pinjaman. Pada waktu itu, kanji juga dikenal sebagai mana atau aksara resmi, sehingga kata untuk manyosu disebut magana. Pada zaman sekarang ini, yang sering digunakan di negara Jepang maupun yang dipelajari lagi di Semaja 2 yaitu aksara, katakana, dan hiragana. Mungkin segitu inti dari kana atau aksara silabik Jepang tadi. Sekian. Wa minasan, hajimemashite, watashi wa namae wa Nurhayati desu. Di sini Nurhayati akan menerangkan sedikit mengenai masakan Jepang. Masakan Jepang termasuk masakan yang oriental karena negara Jepang sendiri berada di negara Asia. Di dalam bahasa Jepang, makanan Jepang biasa disebut dengan sebutan
Nihon Soku atau Nisoka. Definisi masakan Jepang ialah semua makanan yang dimakan oleh orang Jepang bukan berasal dari negara lain, melainkan dari negara Jepang sendiri. Pada umumnya, bahan-bahan masakan Jepang berupa beras, hasil pertanian, dan makanan laut. Jepang sama sekali tidak menggunakan rempah-rempah berupa biji-bijian yang harus ditumbuk atau dihaluskan dahulu. Contoh makanan di Jepang ialah sushi, tempura, sabu-sabu, dan sukiyaki. Sekian, arigato gozaimashita. Nah, gimana teman-teman? Setelah dengar penjelasan dari teman-teman aku, materi yang diajarin Nihon Kurabu itu asik-asik kan? Biar kalian makin tahu dan biar kalian gak penasaran, yuk ikutan ekstrakurikuler Nihon Kurabu. Apalagi buat kamu yang suka nonton anime dan tertarik hal-hal yang berbau Jepang. Yuk ikutan Nihon Kurabu. Karena di beberapa waktu senggang saat latihan, biasanya kita ngadain nonton anime bareng atau film-film Jepang bareng. Atau kita biasanya juga masak-masak makanan Jepang. Tahu dong, makanan Jepang itu unik-unik dan banyak variasinya. Jadi, yuk ikutan keseruan Nihon Kurabu. Makanya